Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain, tetap station di channel saya Zulkarnain. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas seputaran tentang materi pembelajaran IPS. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dukung terus channel saya agar terus berkembang. Terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan soal IPS. Persiapan untuk menghadapi ujian untuk kelas 8 pada semester 6 ini pada tahun 2022. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, wilayah yang memiliki keunggulan atas produk tertentu akan menimbulkan A. penawaran, B. kelangkaan, C. permintaan, D. penghematan. Wilayah yang memiliki keunggulan atas produk tertentu akan menimbulkan, jawabannya adalah A. penawaran. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 2. Berikut ini yang bukan cakupan keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah A. teknologi, B. tambang, C. hutan, D. laut. Jadi yang bukan dari cakupan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia itu salah satunya, jawaban yang tepat adalah A. teknologi. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 3. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi disebut A. prinsip ekonomi, B. pelaku ekonomi, C. motif ekonomi, D. badan usaha. Jadi jawaban yang benar untuk lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi itu disebut dengan pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu ada 3. Jawaban yang tepat adalah pelaku ekonomi. Kita lanjut soal nomor 4. Saat pemerintah menyusun peraturan tentang tarif pajak, maka saat itu pemerintah berperan sebagai A. regulator, B. konsumen, C. distributor, D. produsen. Jadi jawaban yang tepat adalah pemerintah sebagai regulator. Oke, kita lanjut nomor 5. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa merupakan kegiatan utama pelaku ekonomi. A. masyarakat luar negeri, B. rumah tangga produsen, C. rumah tangga konsumen, D. rumah tangga pemerintah. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang itu kegiatan utama dari pelaku ekonomi. Jawabannya adalah C. rumah tangga konsumen. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan diagram arus lingkaran interaksi pelaku ekonomi 2 sektor berikut. Ini ada diagram ini di sini ada konsumen, di sini ada produsen. Setelah kita perhatikan, ini ada tanda panah pertama dari konsumen ke produsen, kemudian dari produsen ke konsumen. Begitu juga yang kedua ini ada produsen ke konsumen, terus konsumen ke produsen. Jadi pertanyaannya adalah peran penawaran terhadap barang dan jasa
itu berlangsung pada nomor berapa. Jadi ada pilihannya A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Kalau kita perhatikan diagram ini, peran penawaran terhadap barang dan jasa itu jatuhnya pada nomor 4. 4 ini jatuhnya pada nomor 4, yaitu dari produsen ke konsumen, baru dari konsumen ke produsen. Jadi kalau penawaran barang dan jasa itu pada diagram ini terletak pada nomor 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut ini yang bukan peran pemerintah. Saya ulangi, berikut ini yang bukan peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian Indonesia adalah A. Menarik pajak, B. Memberikan dana bantuan, C. Bekerja di instansi pemerintahan, D. Menyediakan barang dan jasa publik. Jadi perlu digarisbawahi nomor 7 ini, pertanyaannya adalah yang bukan peran pemerintah. Tentu jawabannya yang bukan peran pemerintah adalah C, lebih tepatnya C, bekerja di instansi pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu lagi bekerja di instansi pemerintah. Jawaban yang benar C. Lanjut ke nomor 8. Salah satu peran rumah tangga konsumen adalah melakukan kegiatan konsumsi. Adapun contoh peran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah A. Membayar pajak perusahaan, B. Menggunakan faktor produksi, C. Melakukan kegiatan produksi, D. Menggunakan barang dan jasa. Ini secara otomatis contoh peran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen adalah D. Menggunakan barang dan jasa. Kita lanjut ke nomor 9. Perdagangan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam lingkup suatu wilayah negara disebut A. Perdagangan antar provinsi, B. Perdagangan internasional, C. Perdagangan antar pulau, D. Ekspor impor. Jadi untuk nomor 9 ini dari pulau ke pulau dalam lingkup negara itu secara otomatis adalah perdagangan antar pulau. Yang lebih tepat adalah C. Perdagangan antar pulau. Kita lanjut ke nomor 10. Wilayah Wonosobo, Jawa Tengah lebih mungkin memproduksi sayur-sayuran lebih banyak daripada wilayah Gunung Kidul. Contoh di atas merupakan faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah, yaitu A. Perbedaan wilayah, B. Perbedaan tingkat harga, C. Perbedaan ketinggian wilayah, D. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi berdasarkan cerita dari Wonosobo ini, Jawa Tengah memiliki tanah yang subur, itu diperkirakan lebih banyak memproduksi sayur dibandingkan dengan daerah Gunung Kidul. Jadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau itu adalah salah satunya ini jawabannya adalah A. Perbedaan wilayah, karena wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda tingkat kesuburan. Jadi makanya itu adalah perbedaan wilayah. Itu yang menyebabkan pendorong menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Jadi kita lanjut ke nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan perdagangan antar pulau. A. Meningkatkan devisa, B. Memperoleh keuntungan, C. Memperluas jangkauan pasar, D. Meningkatkan kuantitas produksi. Jadi jawaban untuk nomor 11 ini perlu kita garis bawahi adalah yang bukan tujuan perdagangan antar pulau adalah jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan devisa. Jadi nomor 11 ini jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 12. Saat ini perdagangan antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional. Jual beli online telah mempermudah masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah atau pulau,
Salah satu tujuan perdagangan antar pulau adalah agar jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Tujuan yang dimaksud adalah A. Memperoleh keuntungan, B. Memberi kesempatan kerja, C. Meningkatkan produktivitas, D. Memperluas jangkauan pasar. Jadi kalau tradisional ini sudah ditinggalkan, orang menuju ke yang online, maka tujuan yang dimaksud itu adalah supaya jawaban yang tepat adalah D. Memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya jual beli online ini, maka perdagangan secara otomatis memperluas daerah atau jangkauan pasar. Itu jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 13. Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan surplus minyak bumi daripada pulau-pulau lain di Indonesia. Pulau Sulawesi mengharapkan minyak bumi dari kedua pulau tersebut. Faktor pendorong perdagangan antar pulau di atas adalah A. Faktor produksi yang dimiliki, B. Perbedaan tingkat harga, C. Minat masyarakat, D. Daya saing. Jadi di sini dijelaskan bahwa Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan memiliki minyak yang berlebih, sementara Sulawesi mengharapkan minyak dari kedua pulau ini. Jadi terjadilah perdagangan antar pulau. Itu faktor penyebabnya atau pendorongnya adalah, jawaban yang tepat adalah faktor produksi yang dimiliki. Jawabannya A. Nomor 13 jawabannya A. Kita lanjut nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyediakan alternatif kebutuhan. 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. 4. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Pernyataan yang dimaksud faktor pendorong perdagangan antar pulau adalah, jawabannya opsinya A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jadi pertanyaannya langsung saja kita menuju ke sini. Yang menunjukkan faktor pendorong perdagangan antar pulau dari pernyataan disediakan ini, itu jawaban yang tepat adalah D. Jawabannya D, ya, 3 dan 4 yang salah. 3 dan 4, perbedaan faktor produksi yang dimiliki itu yang menyebabkan terjadi pendorong perdagangan antar pulau. Yang ketiga, kemudian yang keempat, perbedaan tingkat harga antar daerah. Jadi mohon maaf, jawabannya nomor 14 ini adalah yang tepatnya adalah D, 3 dan 4. Kita lanjut ke nomor 15. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, C. Mempercepat jalur distribusi barang dan jasa, D. Meningkatkan produktivitas. Untuk nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah C. Mempercepat jalur distribusi barang dan jasa, karena di sini yang bukan manfaat. Jadi ini tidak termasuk dari manfaat barang dan jasa. Ini jawaban yang tepat C. Pada nomor 16, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perbedaan faktor produksi. 2. Menyediakan alternatif kebutuhan. 3. Mengurangi produktivitas. 4. Memperluas kesempatan kerja. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 1 dan 4. Untuk nomor 16 ini jawaban yang tepat adalah C. 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Yang kedua itu menyediakan alternatif kebutuhan. Sedangkan keempat, memperluas kesempatan kerja. Jadi itu adalah bagian dari manfaat perdagangan antar daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 16 C, 2 dan 4. Kita lanjut ke nomor 17. Bagian dari aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut pertukaran barang
dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara disebut A. Ekonomi internasional, B. neraca pembayaran, C. perdagangan internasional, D. ekspor impor. Jadi jawaban yang tepat, aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut barang dan jasa adalah perdagangan internasional karena berhubungan dengan negara. Kita lanjut ke nomor 18. Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama disebut A. perdagangan tradisional, B. perdagangan antar pulau, C. perdagangan internasional, D. perdagangan konvensional. Jawaban yang tepat untuk nomor 18 ini adalah C. Sama juga dengan di atas, jawabannya adalah perdagangan internasional. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan ruang lingkup perdagangan antar daerah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah A. perpindahan wisatawan dari dalam negeri ke luar negeri, B. perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, C. perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, D. perpindahan modal dalam investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kita perhatikan dari pertanyaan nomor 19 ini adalah yang bukan. Kalau yang bukan berarti maksudnya yang tidak termasuk. Yang bukan ruang lingkup perdagangan antar, yaitu jawaban yang tepat adalah A. perpindahan wisatawan dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi jawabannya nomor 19A. Kita lanjut ke nomor 20. Pernyataan yang benar tentang perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar daerah adalah A. perdagangan antar pulau terdapat proteksi, sedangkan perdagangan antar negara tidak proteksi terhadap suatu produk. B. perdagangan antar pulau wilayahnya lebih luas daripada antar negara. C. perdagangan antar pulau menggunakan uang rupiah dan perdagangan antar negara menggunakan mata uang asing. D. tidak ada penghalang dalam perdagangan antar negara atau antar pulau. Jadi pernyataan yang benar tentang perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara itu yang tepatnya adalah jawabannya C. Apa itu? Perdagangan antar pulau menggunakan uang rupiah, sedangkan perdagangan antar negara itu menggunakan mata uang asing. Itu sudah benar katanya. Lanjut ke nomor 21. Salah satu contoh perdagangan antar negara adalah A. Bunita membeli batik dari Pekalongan untuk dijual kembali di Medan. B. Pak pedagang salak, salah ketik. Pak Rudi, pedagang salak dari Sleman, mengirim salak ke Malang. C. Dodi membeli durian dari Kalimantan untuk dibawa ke Surabaya. D. Indonesia membeli pesawat Sukhoi dari Amerika Serikat. Jadi nomor 21 ini contoh perdagangan antar negara. Kalau kita perhatikan dari item A, B, C itu masih dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah D. Indonesia membeli pesawat Sukhoi dari Amerika Serikat, itu secara otomatis perdagangan antar negara. Jawaban nomor 1 D. Nomor 22. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan ekspor adalah A. PLN membeli beberapa komponen listrik dari Korea Selatan. B. Pak Bani membeli baju seragam yang dari grosir Tanah Abang. C. Beberapa pengrajin dari Yogyakarta menjual produk mereka ke Rusia. D. Pak Roni membeli alat kebersihan dari Malaysia dan dijual kembali di daerah Sumatera. Jadi kita perhatikan kalau untuk nomor 22 ini contoh kegiatan ekspor. Ekspor itu apa? Ekspor ini adalah menjual barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu kegiatan ekspor. Kalau kita perhatikan dari item A, B, C, dan D, yang menjual ke luar negeri itu tepatnya pada item yang C. C. Beberapa pengrajin dari Jakarta menjual produk mereka ke Rusia. Secara otomatis sudah keluar negeri. Kita lanjut ke nomor 23. Oke,
Pada jenis komoditas tertentu, eksportir dalam negeri memiliki daya saing yang rendah dibandingkan komoditas dari negara lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor adalah: A. Kepercayaan antara eksportir dan importir diperkuat. B. Memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan ekspor-impor. C. Mengenal produk dalam negeri di pasar internasional. D. Pemberian bantuan teknologi dan kredit dengan bunga rendah. Jadi kalau dari ceritanya nomor 23 ini itu komoditas tertentu dalam ekspor barang itu biasanya ada saingan dengan negara lain. Jadi untuk meningkatkan upaya bagaimana ekspor itu daya saing dari komoditas ekspor itu salah satunya dengan cara itu jawaban yang tepat nomor 23 adalah D. Pemberian bantuan teknologi dan kredit bunga rendah. Jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara memberi bantuan teknologi untuk mempermudah kemudian memberikan kredit dengan bunga rendah. Seperti itu nomor 23 jawabannya D. Nomor 24 kita lanjut. Di bawah ini yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah: A. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. B. Memberi kemudahan kepada produsen barang impor. C. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. D. Memperoleh kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi nomor 24 ini berhubungan dengan ekspor. Di bawah ini kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekspor. Ekspor tadi adalah menjual barang-barang ke luar negeri. Jadi kita perhatikan dari item ini yang tepat adalah jawabannya C. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Jadi kepada produsen yang berhubungan dengan ekspor. Nomor 24 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 25, ini nomor terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penurunan ekspor adalah: A. Keadaan pasar dalam negeri. B. Keadaan pasar luar negeri. C. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. D. Keunikan eksportir dalam menangkap peluang usaha. Di garis bawahi untuk nomor 25 ini lagi-lagi yang bukan faktor penurunan ekspor. Jadi penurunan ekspor yang bukan ekspor tadi adalah menjual barang ke luar negeri. Jadi yang bukan penurunan ekspor itu kalau kita tengok dari itemnya adalah jawabannya A. Keadaan pasar dalam negeri. Jadi keadaan pasar dalam negeri itu tidak mempengaruhi faktor pendorong untuk menjual ke luar negeri. Baik, demikian pembahasan 25 soal untuk part 1 ini. Sengaja saya buat dan saya batasi mengingat durasi video yang terlalu panjang. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita tunggu video selanjutnya yang part 2, lanjutan dari nomor 26 sampai ke 50. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel saya supaya terus bisa berkembang dengan cara tekan like, komen, kemudian jangan lupa juga di share ke teman-teman dan dukung terus dengan cara klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya supaya terus mendapat notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.